Jika Anda ingin mengajarkan seseorang tentang bagaimana seorang gelandang bertahan bisa mendominasi dunia sepak bola, jangan cari pemain yang lain, tunjukkan mereka video Rodri. Dia adalah definisi pemain sepak bola modern yang paling sempurna. Pada usia 30 tahun, senarai kejuaraan yang pernah diraihnya bukanlah sekadar deretan angka, atau sekadar keberuntungan. Ini adalah bukti mutlak bahwa Rodri adalah mesin yang menggerakkan sekaligus otak yang mengatur setiap pasukan yang ia bela. Mulai dari memotong serangan berbahaya lawan, hingga menjadi aktor yang menciptakan serangan balik, Rodri tidak hanya bermain sepak bola, dia juga mengendalikan takdir pertandingan dari lini tengah. Bagaimana seorang gelandang bertahan, mampu menjadi begitu dominan dan tak ternilai harganya di era modern ini? Mari kita bongkar rahasia keagungan seorang Rodri. Selama berdekat-dekat, dunia sepak bola telah dikuasai dengan satu hukum besi. Hanya mereka yang mencetak puluhan gol atau melakukan dribble ajaib yang layak berdiri di puncak tertinggi Ballon d'Or. Tetapi seorang pria telah datang dan meruntuhkan narasi itu secara total. Kemenangan Rodri meraih Ballon d'Or adalah sebuah pergeseran paradigma terbesar dalam sejarah modern sepak bola. Ini adalah momen di mana dunia akhirnya sadar dan mengakui bahwa kendali tempo, disiplin taktis, serta kecerdasan posisi adalah seni yang sama mahalnya dengan sebuah gol. Tanpa perlu pamer tarian skill di atas lapangan, Rodri membuktikan bahwa seorang gelandang bertahan mampu menjadi konduktor yang mengendalikan hidup mati seluruh pertandingan. Dia membungkam para pengkritik yang hanya melihat hasil dari statistik gol saja. Rodri mengajari mereka arti sejati dari dominasi di atas lapangan. Pencapaiannya membuka mata dunia bahwa pemain paling berharga bukan hanya menjaringkan gol, tetapi siapa yang bisa memberi impak yang sangat maksimal kepada timnya. Rodri memastikan timnya tidak pernah kehilangan kendali di atas lapangan hijau. Banyak pemain terlihat hebat saat membantai tim lemah di liga domestik. Namun, ketika panggung final datang, ketika tekanan jutaan pasang mata menghimpit, berapa banyak yang benar-benar berani berdiri paling depan? Inilah alasan kedua mengapa Rodri berada di puncak tertinggi. Dia adalah raja panggung untuk laga-laga besar. Rekor Rodri di partai final dan babak gugur hidup mati bukan cuma sekadar statistik, melainkan bukti mentalitas baja. Mulai dari gol penentu gelar Liga Champions hingga performa luar biasanya di Piala Dunia 2026, Rodri adalah definisi pemain yang paling dingini ketika situasi berada di titik paling panas. Di saat pemain lain memilih bersembunyi atau membuang bola karena takut membuat kesalahan di menit-menit krusial, Rodri justru dengan percaya diri melangkah maju. Dia dengan sengaja meminta bola, menyerap semua tekanan pressing lawan, dan menenangkan seluruh detak jantung timnya. Memiliki pemain berbakat itu biasa, tetapi memiliki sosok pemain yang tidak akan gentar di partai final adalah kemewahan tertinggi sebuah tim. Dan itulah yang membuat Rodri menjadi aset paling mahal dan tak tergantikan di sepak bola modern ini. Di dalam sejarah sepak bola, selama lebih dari satu abad, ada satu tahta paling suci yang hanya bisa dimiliki oleh segelintir manusia. Tahta itu bernama Triple Crown. Cara mendapatkan tahta itu, pemain wajib menjuarai Piala Dunia, Liga Champions, dan meraih Ballon d'Or. Dan kini, Rodri resmi menjadi pemain ke-11 sepanjang sejarah yang berhasil melakukannya. Mensejajarkan namanya bersama para legenda teragung di bumi seperti Zidane, Messi, Kaká, hingga Ronaldinho bukanlah pencapaian biasa. Ini adalah pencapaian paling langka dan paling mustahil untuk digapai oleh seorang pesepak bola modern. Mengapa pencapaian ini begitu langka? Karena Triple Crown menuntut kombinasi sempurna yang hampir mustahil untuk dilakukan oleh pemain sepak bola. Anda harus berada di puncak kejayaan kolektif bersama klub dan negara, sekaligus meraih pengakuan individu tertinggi sebagai pemain terbaik di muka bumi. Ribuan pemain hebat datang dan pergi. Namun hanya 11 pria yang sanggup melengkapi puzzle takdir ini. Rodri bukan lagi sekadar seorang gelandang bertahan yang hebat, tetapi, dia telah mengunci statusnya sebagai salah satu legenda abadi sepak bola di dunia. Dahulu, banyak yang mempertanyakan mengapa Rodri layak meraih Ballon d'Or ketimbang para penyerang berlabel bintang. Namun, lihatlah kenyataan pahit hari ini. Tanpa Rodri di lapangan, tempo permainan akan hancur, lini pertahanan menjadi rapuh, dan alur serangan hilang arah total. Rodri tidak pernah membutuhkan sorotan lampu untuk bersinar. Dia membiarkan alur bola, deretan piala, dan angka statistik yang berbicara atas namanya sendiri.
Di usia 30 tahun, dengan seluruh trofi paling bergengsi di dunia sepak bola sudah mendekam di lemari pajangannya, dia bukan lagi sekadar gelandang terbaik di posisinya. Rodri telah mengunci statusnya sebagai salah satu pemain paling sukses dalam sejarah panjang sepak bola. Sebuah warisan abadi yang tidak akan pernah bisa dimungkiri oleh siapapun di masa depan. Dia mengajari kita bahwa, pengaruh terbesar di atas lapangan seringkali datang dari pria yang paling tenang menjaga kedalaman. Pria yang membuat hal rumit terlihat sangat sederhana. Apakah menurut Anda dengan pencapaian ini, Rodri sudah layak dianggap sebagai gelandang terbaik sepanjang masa di era modern, atau melampaui nama-nama besar lain seperti Xavi atau Iniesta? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan analisis mendalam dan cerita panas dari panggung sepak bola seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.